Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Dalam kesempatan pagi hari ini, kami calon guru penggerak Kabupaten Demak angkatan ke-7 akan mempraktekkan praktek coaching di SMA Negeri 1 Meranggen. Di sini saya Fathul Imam sebagai coach. Dan saya Firyati SPD selaku coach. Dan saya Yulia Suryaningsih sebagai observer. Berikut praktek coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firhadi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yulia. Bagaimana kabarnya Pak Firhadi? Kabar hari ini luar biasa Bu. Hari ini saya akan kedatangan tamu terkait dengan coaching. Kemarin sudah memberitahu saya ada yang ingin disampaikan, tapi saya belum tahu permasalahannya apa. Jadi ya nanti mungkin saya gali dari beliau terkait dengan permasalahannya apa. Semoga dengan praktek coaching tadi dia juga menemukan solusinya seperti itu. Dengan siapa nanti Pak Firhadi coaching Pak? Kebetulan dengan Pak Imam untuk satu MGB juga, kebetulan dia matematika, tapi saya tidak tahu apakah nanti yang disampaikan terkait dengan matematika atau mungkin masalah yang lain. Saya belum tahu karena beliau juga punya tugas yang lain ya di selain mengajar. Terkait nanti pertemuan Pak Firhadi dengan Pak Imam, rubrik penilaian untuk coachingnya nanti seperti apa Pak? Yang jelas saya akan tetap menggunakan konsep Tirta, mulai dari tujuan pertemuan nanti apa, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencananya bagaimana, terusnya tanggung jawabnya bagaimana, itu coba akan saya gali lewat alur Tirta. Jadi insya Allah dari rubrik itu saya akan coba menggali masalah-masalah dari beliau seperti itu. Jadi nanti ingin menggunakan alur Tirta nggih Pak dalam betul. Penyelesaiannya coaching. Iya. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan apa Pak? Sebetulnya dari 3 kompetensi itu saya ingin kembangkan semuanya. Mulai dari present, terus pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang baik. Mungkin saya cobalah menjadi pendengar yang baik dari beliau. Karena ketika kita sudah menjadi pendengar yang baik, berarti kan akan menjadi istilahnya menjadi salah satu prinsip daripada coaching, yaitu kemitraan. Pasti itu akan terjawab. Karena salah satu daripada prinsip coaching kan kemitraan. Nah, kemitraan itu akan terjalin manakala kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kan seperti itu, Bu. Intinya nanti seperti itu. Jadi dari 3 kompetensi itu selain present, pertanyaan berbobot, Pak Fir yang lebih ingin dikembangkan itu mendengar pendengar yang baik gitu, seperti itu. Untuk yang ingin diobservasi yang lebih spesifik apa Pak? Yang tadi menjadi pendengar yang baik. Untuk gitu, terkait dengan masalahnya saya belum tahu. Ya. Karena ketika kemarin menghubungi saya, pokoknya Pak saya ingin ngomong gitu. Lah kebetulan hari ini pas sama-sama longgarnya, ya mungkin saatnya untuk hari ini saya ingin ketemu dengan beliau gitu. Untuk indikator ketercapaiannya Pak apa? Indikator ketercapaiannya ya tadi karena di sini saya ingin menjadi pendengar yang baik, ya semoga saya bisa menjadi mitra buat beliau ketika beliau mencurahkan semua permasalahannya dan beliau juga dapat menemukan solusinya. Jadi saya coba ingin mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya sehingga beliau itu hari ini ingin mengajak ketemu. Seperti itu. Ya Pak, nanti semoga coachingnya berjalan dengan baik, kemudian bisa menemukan solusi, Pak Fir bisa menjadi pendengar yang baik. Oke, siap. Monggo bisa dilanjutkan selanjutnya. Saya panggil Pak Imam. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak. Pagi. Alhamdulillah ini. Kabar gimana nih? Baik, oke.
Ngomong-ngomong kemarin katanya mau ada yang ingin Iya disampaikan. nih Pak, saya tuh akhir-akhir ini agak kurang bersemangat dalam mengajar ini Pak. Oh, semangat. Oke. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal apa Pak Imam kurang bersemangat. Tapi sebelum kita ke sana Pak Imam, jadi pertemuan kita kali ini yang ingin kita bicarakan apa tadi, karena kurang semangat dalam mengajar atau mungkin ada yang lain? Yang pertama itu saya kurang bergairah dalam mengajar akhir-akhir ini Pak. Oke. Karena apa ya? Terlalu banyak aktivitas. Banyak aktivitas, oke. Ada itu Pak. Jadi Keuangan, kemudian ini masih ada CGP, ini masih ada kegiatan di rumah yang belum selesai tuh. Kadang bingung bagi waktunya saya. berarti ini kalau predikannya ngabei Pak ya. Ya sebenarnya enggak juga, Om. Karena timingnya saja Timingnya yang saja. bersamaan. Jadi kadang-kadang kegiatan di kelas itu kayak saya nomor 2 kan, padahal utamanya kan harusnya saya harus hadir untuk anak-anak, tapi malah sering saya tinggal. Sering ditinggal ya. Berarti tujuannya hari ini kita ketemu itu karena mungkin tadi menurunnya ini ya apa semangat mengajar karena berbagai macam persoalan yang tadi hubungannya dengan timing yang mungkin tidak pas ya, gitu Pak Imam ya. Oke. Kira-kira ya Pak Imam yang menjadi masalah, kira-kira apa selain tadi ada timing, ada mungkin apa ya permasalahan yang lain, adakah mungkin permasalahan yang lain yang mengakibatkan Pak Imam tadi apa semangat mengajarnya agak sedikit kendor? Iya, saya tuh kan biasanya persiapan dalam mengajar itu kan cukup banyak. Nah, jadi biasanya tuh saya setiap hari Sabtu Minggu itu membuat media pembelajaran, membuat soal-soal yang apa ya, yang beraneka ragam untuk kebutuhan siswa yang berbeda. Nah, karena ada kegiatan yang cukup banyak ini, saya merasa persiapan yang saya lakukan ini minim, sehingga ketika saya waktu mengajar di kelas itu kurang maksimal menurut saya. Tidak seperti sebelumnya saat memang waktu saya cukup banyak untuk mempersiapkan pembelajaran. Jadi yang menjadi kendala kalau dulu waktunya agak luas, kita bisa menyiapkan istilahnya apa mulai dari media termasuk soal ya dan sebagainya. Ini berarti ya berarti yang menjadi masalah di sini adalah waktu Pak ya. Waktu. Oke. Waktu dan energi karena begitu banyak apalagi kalau seandainya kegiatannya bersamaan dan terkadang kita susah mana yang harus diprioritaskan. Oke. Kira-kira Pak Imam dari yang tadi Pak Imam ini apa permasalahkan, kira-kira Pak Imam sendiri punya solusinya enggak? Karena ini kan ya mohon maaf ya, terkadang ya saya sendiri juga mungkin juga sulit ya berhadapan dengan hal semacam itu. Nah, dari Pak Imam sendiri ini, ada enggak solusi dalam rangka mengatasi masalah tersebut? Ada 2 mungkin Pak. Yang pertama itu saya harus membuat list pekerjaan yang harus saya kerjakan untuk minggu ini apa, kemudian mana yang harus didahulukan dan mana deadline-nya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya saya butuh orang. Tidak bisa semua hal ini saya kerjakan sendiri. Yang ketiga, kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Soalnya yang saya rasakan ketika kita banyak tahu, kadang-kadang tugas itu semakin menumpuk dan kadang-kadang tugas utama yang menjadi tugas saya pribadi sebagai seorang guru itu agak terbengkalai. Kelihatannya 3 hal itu, Pak. 3 hal itu ya. Jadi tadi pembuat list catatan, terus yang kedua
membuat mana yang paling urgent, ya. Terus yang berikutnya tadi minta bantuan orang lain, mitra. Padahal jenengan sendiri sebetulnya mitra dari yang lain. Nah ini yang paling susah, mencari bantuan tanpa ujung. Akhirnya kan seperti itu. Iya. Oke Pak Imam, dari tadi solusi-solusi yang tadi sudah Pak Imam kemukakan, kira-kira yang paling mudah untuk bisa direalisasikan yang mana? Yang pertama itu yaitu yang membuat List ya. List dulu. Artinya minggu ini apa sih deadline-nya, apa saja, tanggal berapa. Kemudian saya buat kegiatan ini saya butuh waktu berapa hari, kegiatan ini berapa hari. Ini yang lebih utama, ini yang bisa nanti. Nah, kelihatannya itu yang paling bisa segera diselesaikan ya. Yang memang saya jujur ketika hal yang banyak itu tidak termanajemen dengan baik, itu kadang-kadang saya tuh mengerjakan apa yang saya suka dulu. Jadi karena saya lagi suka ini ya saya kerjakan sampai tuntas. Padahal ada suatu pekerjaan yang harus secepatnya dilaksanakan. Tapi tidak tahu ya, saya manajemen ketika sudah suka dengan apa yang saya lakukan tuh kalau nggak sampai pol itu kurang lega. Nah mungkin dengan manajemen saya tulis, kemudian saya list mana yang deadline-nya kapan, mana yang lebih prioritas, itu akan menjaga saya ketika saya suka dengan suatu hal itu tidak terlalu fokus di situ karena ada satu pekerjaan yang lebih penting itu Pak. Terus gini Pak, ini kalau ini dari percakapan ini ya, lalu bagaimana dengan pendapat ini? Udahlah mengalir aja, artinya mengalir aja nih, ya pokoknya pada waktu yang dekat saya kerjakan, atau Pak Imam juga menganut paham seperti itu juga? Sebenarnya saya bukan seperti itu sih Pak, lebih ketika saya suka dengan suatu pekerjaan, kadang-kadang itu saya tuh fokus di situ, sehingga mengabaikan yang lain sebelum hal itu selesai. Itu yang kadang-kadang membuat kacau kegiatan yang lain, sehingga ya karena ya itu ya kurang baik di situ. Sehingga dengan list itu yang akan menjaga saya, sehingga ketika saya ingin mengerjakan sesuatu yang saya sukai tadi, itu tidak terlalu dalam karena ada pekerjaan lain yang sudah menanti ya. Mungkin dengan itu tadi artinya buat list ya. Kalau tadi yang dengan pernyataan saya sudah pokoknya mengalir aja, mana yang nanti mendekati deadline harus selesai itu berarti tidak masuk dalam prinsip, bukan ya? Bukan solusi berarti ya? Tidak begitu juga sih Pak. Saya memang kadang terlena dengan yang disuka. Berarti ketika saya lagi suka, misalkan contohnya saya lagi suka membuat soal yang beraneka ragam. Itu kadang-kadang sampai pekerjaan atau tugas yang lain itu tersingkirkan. Aku tuh pengen konsen di sini karena fokus saya masih di sini. Nah, cuman ya itu kadang-kadang yang jadi problematika ya ketika misalkan tentang tugas keuangan, padahal datanya sudah tinggal besok. Tapi ketika ini saya belum selesai, saya tuh kayak enggan untuk berpindah ke sana. Nah, mungkin ya itu tadi dengan menggunakan list, kemudian bisa jadi nanti saya cerita sama istri tolong diingatkan. Berarti ada orang-orang ketika ini tadi ya, istri juga untuk mengingatkan ya. Kayak gitu istri itu ya kadang mengingatkan Mas, ini Pak Harus jadi Pak Urung gitu. Kadang-kadang juga diingatkan. Kalau luar biasa ini istilahnya. Terus makanya Pak Harus jadi malah ndak ora cair dana bosnya. Kadang-kadang istri juga mengingatkan seperti itu. Nah kalau yang opsi yang kedua untuk minta bantuan dengan orang lain itu juga sebenarnya sudah beberapa kali saya coba. Tapi kadang-kadang saya itu pakai juga karena tadi yang jadi sampaikan mitra dari mitra. Ketika mitra yang ingin saya kader tidak diderek dari mitra utama, kadang-kadang kan saya juga tidak bisa. Kurang enak kalau misalkan saya ajak lembur atau seperti itu. Jadi makanya
Ya mungkin solusi yang bisa segera saya lakukan adalah membuat list mana yang menjadi prioritas, kapan deadline-nya, itu sebagai pembatas saya, kapan saya harus berhenti, kapan saya harus segera dilaksanakan. Oke, ini tadi ada yang menarik Pak. Dari yang sudah Pak Imam lakukan ya, itu kan berarti kan ada resiko Pak. Ada resiko, istilahnya risiko itu kan ketika tadi pokoknya aku senengki semua yang lain akhirnya terabaikan lah. Kira-kira itu resikonya apa? Ya, misal tadi harusnya ada misal nih bos itu padahal kan mohon maaf ya itu hajat orang banyak karena satu sekolah. Sedangkan Pak Imam fokus ke soal. Nah ini kira-kira konsekuensi dari resiko Pak Imam mungkin apa sudah tahu atau bagaimana itu? Ya sudah Pak, sudah. Tapi ya kadang-kadang ya cuek saja. Masih itu cuek ya. Iya. Tapi ya yang sering saya rugikan malah ya anak-anak itu. Makanya yang tadi saya katakan di awal, pembelajaran yang biasanya saya prepare sebaik mungkin sekarang malah jadi kayak terabaikan karena saya lebih ya tadi yang saya sampaikan. Ada hal yang bukan tugas utama tapi impact-nya skalanya lebih besar. Makanya ya seperti itulah. Akhirnya pembelajaran yang menjadi tugas utama saya. Jadi misalkan saya ditanya, kamu pingin megang ini atau ngajar? Saya lebih suka ngajar. Kamu pingin ini apa ngajar? Saya lebih suka ngajar. Karena tugas utama saya adalah mengajar. Oke. Untuk yang lain tidak. Tapi ada satu hal yang lebih utama lagi bagi keluarga. Ketika ada sebuah masalah besar dan saya harus meninggalkan sekolah, apapun tugas saya akan saya tinggalkan. Itu karena keluarga. Karena keluarga. Okay. Karena saya itu sebagai yang pertama dan yang mengganti bapak saya. Okay. Ketika bapak saya tidak mampu, tidak ada, maka saya harus ada untuk keluarga saya. Okay. Jadi walaupun tugas sebesar apapun dari sekolah, dan mengajar bahkan saya akan tinggal. Ya, karena memang pada dasarnya kita mencari juga untuk warga gitu. Oke. Sekarang gini, tadi Pak Imam sudah membuat list ya. Terus mana yang harus didahulukan dan luar biasa. Sekarang Pak, supaya menyeimbangkan supaya bisa keduanya berjalan dengan normal, tugas sebagai pengajar juga bisa maksimal, tugas tambahan juga bisa maksimal. Kira-kira rencana apa saja yang ingin nanti Pak Imam akan segera diselesaikan? Iya. Yang ingin segera selesaikan yaitu tadi membuat list dan membuat jadwal pekerjaan saya. Gitu. Jadi misalkan hari Senin ini memang saya konstan buat keluarga, berarti keluarga. Kemudian dari Selasa dan Rabu untuk kepentingan bos saya alihkan ke bos. Kemudian hari Kamis, Jumat untuk kepentingan yang lain saya buat kepentingan lain. Nanti yang Sabtu dan Minggu biasanya saya buat untuk membuat media pembelajaran, membuat soal-soal yang akan digunakan untuk minggu berikutnya. Oh, berarti jadwal kegiatan selama 1 minggu, bahkan detail per jamnya. Misalkan, ya ini segi cerita ya Pak ya. Jadi aktivitas saya itu bahkan saya udah tata per jamnya. Jadi mulai jam sekian saya harus out dari sini. Jam sekian saya kembali ke sini. Jam sekian saya harus kembali lagi ke sana. Karena tidak ada yang menggantikan posisi saya saat ini. Makanya ketika, mohon maaf mungkin banyak teman-teman yang beberapa bulan ini melihat saya kayak jarang sekali di sekolahan, itu memang karena kondisinya. Saya harus seperti itu. Berarti tadi sudah menemukan solusinya. Berarti untuk pembelajaran supaya bisa maksimal, maka disiapkan di akhir pekan untuk nanti pekan ke depan ya. Jadi sudah disiapkan di situ. Terus kemudian untuk tugas-tugas tambahan maka diselesaikan ya, pokoknya saya mungkin mengalir pada saatnya, artinya begitunya ada bos berarti saya selesaikan. Tapi untuk yang di akhir pekan ini maka fokus ke pembelajaran supaya
apa Betul ya? Pak, artinya ya memang saya sudah, kalau biasanya jadwal sudah cukup ketat saya tata, saat ini memang lebih detail lagi Pak. Kayak Saya ingin gitu. coba lebih detail lagi, kemudian memang mohon maaf ketika ada agenda kok sangat mendadak, itu kan pasti akan mengacaukan Iya, memorak-morandakan jadwal yang yang sudah sudah disusun. disusun dengan apa ya, framing yang sangat rapat itu. Oke. Jadi ya itu sih Pak, memang solusi yang bisa atau yang segera bisa saya lakukan atau yang tidak banyak menyangkut banyak orang. Artinya manajemennya dari saya sendiri, yaitu penjadwalan aktivitas saya selama 1 pekan. Oke. Tadi disebutkan istri ya sebagai mitra. Kira-kira ada nggak orang lain mungkin teman di sekolah yang mungkin bisa diajak untuk bekerja sama untuk menyelesaikan daripada masalah daripada Pak Imam? Kan ini masalahnya kan banyak Pak, sekolah terus rumah ya. Jadi kira-kira siapa yang diajak untuk bisa bekerja sama? Selain tadi sudah disebutkan istri mengingatkan tentang jadwal, yang kalau yang lain mungkin kalau mungkin boleh saya tahu. Mungkin itu aja, saya memaksimalkan partner kerja saya. Misalkan ketika di pembelajaran berarti saya memaksimalkan yang serumpun, misalkan Budia itu bagaimana collab sama beliau dalam menyiapkan media pembelajaran dan asesmen dan sebagainya. Kemudian kalau dari keuangan berarti saya collabnya sama Bu Yunita, koordinasi sama Pak Har, kemudian untuk laporan dengan Anita. Artinya saya memaksimalkan yang ada. Dan tentang CGP saya juga tidak begitu perfect banget dalam pembuatan tugas dan sebagainya, tapi yang penting ada. Dan ini juga sudah menjalin komunikasi dengan PP terkait apa yang sedang saya lakukan. Kemudian dari pihak sekolah juga saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait apa yang sedang terjadi yang saya alami. Kemudian ya paling itu sih Pak, memaksimalkan mitra yang sudah terkait dengan. Belum tadi, kalau yang keluarga selain istri? Oh iya, kalau keluarga ini memang ya ada ponakan, ada yang bisa diajak berkomunikasi, diajak berembuk bersama terkait ini, sehingga kadang-kadang gantian. Oke. Jadi ya tetap kalau keluarga saya 90% tetap saya. Oke. Jadi Pak Imam sudah bisa menemukan solusinya. Ini tadi kalau saya kayak terkait dengan soal yang berbeda, memang kalau kita tidak mampu memang harus berkolaborasi. Saya yakin dengan berkolaborasi dengan teman itu secara otomatis sudah akan meringankan beban walaupun tidak 100%, intinya itu. Nah, di akhir penghujung Pak Imam, setelah hari ini kita berdiskusi ya, tadi Pak Imam sudah bertanggung jawab, kira-kira rencananya itu kapan akan dilaksanakan? Kira-kira ini apakah hari ini mungkin langsung akan dieksekusi atau bagaimana? Ya mungkin minggu-minggu ini Pak, artinya minggu ini kan saya harus memetakan dulu minggu depan tuh agendanya kira-kira apa. Ini baru saya buat list-listnya, kemudian buat prioritas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian kalau memang bisa berpartner dengan mitra, maka ya saya komunikasikan dulu minggu-minggu ini agar minggu depannya bisa berjalan lebih lancar. Lebih lancar. Itu. Oke. Ini kita karena sudah dibatasi oleh waktu Pak Imam. Ini yang terakhir, perasaannya gimana sekarang setelah hari ini Pak Imam mencurahkan permasalahannya yang ternyata cukup kompleks, saya dengar ya, terkait dengan pekerjaan di rumah juga. Sekarang bagaimana perasaannya sekarang? Perasaannya sudah sedikit lega sih Pak, artinya banyak sekali masalah yang dihadapi itu, maka saya harus segera membuat urutan mana yang menjadi prioritas saya apa, sehingga minggu-minggu ke depannya banyaknya agenda itu dapat terlaksana dengan baik. Oke. Luar biasa Pak Imam, saya doakan semoga masalahnya
cepat selesai dan apa yang nanti akan direncanakan juga berjalan dengan lancar, karena saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan walaupun mungkin tidak secara sempurna, tapi setidaknya saya yakin Pak Imam bisa melaluinya dengan baik. Gitu aja mungkin Pak Imam waktunya. Terima kasih, semoga dimudahkan dalam segala urusan. Itu. Oke. Terima kasih Pak Firhadi. Iya, monggo mungkin. Ya. Luar biasa Gimana, Bu? sekali. Iya. Bagus Pak. Bagus. Sebagai coachnya. Waduh, sebagai coachnya. Kucing Terus, yang luar biasa. Kucing yang luar biasa. Tadi selama coaching apa yang dilakukan Pak Firhadi? Sesuai dengan tadi kompetensi yang saya kembangkan, saya ingin menjadi pendengar yang baik ya. Cuman ya apakah tadi sudah berjalan atau belum, ya sebenarnya sampai saat ini saya masih belum bisa membedakan mana antara yang present, mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, termasuk menggali pertanyaan yang berbobot. Sampai saat ini saya belum menemukan cirinya di mana. Tapi ya itu tadi, apa kira nanti dari Bu Yulia nanti kan bisa memberikan informasi lah kepada saya terkait dengan kompetensi itu. Gitu. Mengenai yang ingin dikembangkan Pak Firhadi kan tadi mendengar aktif gitu. Ya, mendengar aktif ya. Menurut Pak Firhadi sudah dilakukan? Nah, saya sudah saya lakukan ya, sudah saya lakukan. Cuman kan ya tadi perbedaannya itu di mana ini yang sampai saat ini kan saya belum tahu gitu loh. Jadi menurut saya, pengamatan saya tadi Pak Firhadi juga luar biasa, untuk mendengar aktifnya sudah dilakukan, kemudian Pak Firhadi fokus pada permasalahan dari kunci, kemudian membuat kata-kata kunci ya tadi, kemudian mencatat hal-hal penting juga, itu menurut saya bagian dari mendengar aktif. Kemudian untuk yang present itu dengan kita fokus pada kucing, saat kucing kita hadir di sini, tidak memikirkan yang lain, tidak sibuk dengan yang lain, fokus kucingnya itu sudah bisa termasuk present. Seperti itu, ya, Pak. Terima kasih, Yulia. Kemudian tadi berdasarkan observasi sudah bagus, langkah-langkah tirtanya juga sudah ada, sudah lengkap semua, sudah dari tujuan di awal, tadi apa yang ingin diobrolkan, yang diinginkan ada, kemudian identifikasi dari permasalahan dari si kuci, kemudian rencananya, kemudian tanggung jawab dari si kuci juga sudah dilalui. Yang jadi catatan di sini untuk bebas dari penilaian dan asumsi. Tadi masih ada penilaian dan asumsi, seperti contohnya ini Pak, wah ngabehi seperti itu, dan nah ini itu, yang paling susah. Itu plesetan ya. Mungkin ini terlalu apa ya Pak, sudah terjalin kemitraan, sudah baik, kemudian sama-sama MGMP, kemudian ya seperti teman sendiri, jadi karena memang ini bahasa ngabehi itu kan apa ya? Ya. Sudah terbentuk itu loh. Hal ini masih muncul. Seperti itu. Ya. Kemudian tadi mendengar aktifnya juga sudah ada, sudah bagus sekali. Kemudian kompetensi lain apa yang ingin dikembangkan dari Pak Firhadi? Ya, dari yang tadi mungkin saya lebih tertarik dengan ini, apa ya, menggali atau membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ini yang ingin saya kembangkan terus, artinya ketika coach itu menyampaikan permasalahan atau jawaban, maka disitulah saya harus mendengar dan mengejar, istilahnya kira-kira setelah ini pertanyaannya apa, supaya coach itu bisa memunculkan potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri. Termasuk ini tadi yang Pak Imam juga, saya sedikit juga mengembangkan ke sana. Jadi permasalahan beliau apa dan solusinya bagaimana, akhirnya beliaunya juga bisa menemukan solusinya terhadap masalahnya yang mungkin begitu kompleks seperti itu. Ya benar sekali Pak. Jadi pertanyaan berbobot itu perlu. Jadi dengan pertanyaan berbobot itu bisa menggali informasi dari si kucing. Iya, gitu. Bagus sekali Pak. Semoga kucing selanjutnya bisa
terlaksana, keterampilan tersebut bisa dikembangkan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Yulia. Ya, Saya untuk kira cukup ya Pak, saya Oke. pamit dulu, ada keperluan lain. Oke, ya. Sekian. Makasih Bu ya. Oke, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.